Mas, ada lagi satu lagi Hafiz cilik, tapi beliau ini menderita cerebral palsy spastik. Jadi cerebral palsy spastik itu adalah sebuah peristiwa di mana ketika seseorang mengalami gangguan fungsi otak dan jaringan saraf. Kita lihat dulu gambarannya seperti apa. Silakan. Fajar Abdurrahim Wahyudiono, anak berusia 12 tahun ini adalah seorang hafiz cilik yang dapat menghafal 30 juz Al-Quran. Walau terlahir prematur dan menderita cerebral palsy, kemampuan Hafiz Fajar berhasil memikat Raja Arab Saudi yang mengundangnya secara khusus untuk berkunjung ke Tanah Suci. Baik, langsung aja kita undang, ini adalah Fajar Abdurrahim dan ayahnya Fajar Joko Wahyudiono. Hai, Fajar ya. Oh, Fajar. Nah, mungkin kita di sini aja, dekat saya aja. Fajarnya bisa? Samping saya aja. Nggak apa-apa, ini murah kok ya. Nah, oke. Kita udah Fajar. Apa kabar Fajar? Baik. Jadi Fajar ini pada saat itu lahir prematur Pak ya? Iya, betul. 7,5 bulan. Betul, ya. Lalu pada saat lahir berat badannya 1,6 kilo dan belum bekerja dengan sempurna. Betul, iya. Nah, saya kurang paham. Kalau ketika Anda mengatakan cerebral palsy itu bukannya kepalanya harusnya sedikit membesar kan? Itu mungkin yang lain kalau yang itu. Tapi mungkin jadi sebenarnya CP itu juga diketahuinya setelah beberapa saat ya sudah waktu itu sudah setahun lebih sudah mengalami observasi di klinik yang khusus tentang anak, baru ketahuan cerebral palsy. Jadi pas lahir kita juga belum tahu, kita baru tahu bahwa dia itu lahir prematur dengan banyak resiko menurut dokter seperti itu. Iya. Nah, terus bagaimana ceritanya Fajar pada saat itu bisa belajar Al-Quran? Jadi sebenarnya kita itu mengenalkan Al-Quran kepada Fajar itu untuk obat. Jadi karena waktu lahir dalam keadaan prematur, kemudian dia dengan berbagai risiko tadi yang disebutkan oleh dokter, kami berpikir dia harus punya obat, tapi kita tidak tahu obat yang persis apa, karena dokter juga masih coba-coba kan tidak tahu persis. Kami berinisiatif sekeluarga mengobati Fajar dengan Al-Quran. Jadi sejak dia lahir kita perdengarkan dengan Al-Quran tiap hari hampir 24 jam. Kemudian orang tuanya juga kami berdua saling membacakan di pagi, di sore hari. Saya kurang lebih 1 juz, istri saya juga 1 juz, dan itu rupanya terekam di dalam otak Fajar. Jadi ketika kita meminta Al-Quran sebagai obat, ternyata Allah mengasih lebih ya sebagai obat, tapi juga sebagai yang lain, dia bisa menghafal dan banyak hal yang kita dapatkan setelah Fajar belajar Al-Quran ini. Iya. Fajar katanya umur 4 tahun udah ngafal Al-Quran. Iya. Sampai 30 juz. Iya, betul ya. Iya. Jadi di 4 tahun itu dia mulai kalau kita istilahnya menyetorkan hafalannya kepada seorang ustazah waktu itu. Kemudian di umur 4,5, ustazah ini berkomentar bahwa Fajar ini sudah menghafal 80% atau 100% Al-Quran saat itu. Jadi suatu yang tidak disengaja sebenarnya. Kalau orang lain kalau belajar Al-Quran itu belajar dari membaca huruf-hurufnya, kalau kita alif, bata dan sebagainya. Kalau Fajar itu tidak. Jadi dia dengan dia mendengar dan melihat visual, karena kita waktu kecil juga sediakan laptop.
itu rupanya dia ingat dan nempel di dalam dirinya, di otaknya, di hatinya. Jadi dia menghafal dengan baik. Jadi berbeda prosesnya dengan kita yang umum kan belajar dari huruf, membaca kata, kalimat seperti itu. Kalau dia Jadi langsung dia merekam ya? Iya, Dia merekam. Ya. Fajar bisa kasih kita semua dengar satu Baca ayat ayat. aja, baca. Mau baca surat apa Fajar? Maunya apa? Kita estafet sama Kaisa mungkin bagus. Estafet sama Kaisa. Oh, nanti kita ituin. Oh, iya. Nanti kita estafetin. Iya, Fajar mau baca surat apa yang Ar-Rahman. Ar-Rahman, boleh ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tataghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tahul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu datul akmam. Wal habbul asbi war raihan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal janna min marijin min nar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrayni yaltaqiyani bainahuma barzakun la yabghiyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa lahul jawaril munsha'atu fil bahri kal ma. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man hafan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul adzim. Fajar ini sempat diundang ke kerajaan Arab juga ya Pak, gimana ceritanya? Iya, jadi waktu itu Fajar mengikuti sebuah perlombaan. Jadi sebenarnya kita itu mengajarkan Fajar Al-Quran bukan untuk lomba-lomba sebenarnya. Suatu saat ada panitia yang maksain kita untuk ikut lomba itu. Kemudian alhamdulillah Fajar mendapat juara favorit di situ. Kemudian setelah itu ada hadiah yang dia dapatkan. Seminggu kemudian kita diundang pada satu acara antara yaitu pimpinan ulama Asia Tenggara, dan di situ secara menyebutkan kebetulan hadir Dubes Saudi, dan Fajar di situ dihadiahi untuk pergi haji bersama kedua orang tuanya dengan beserta 2 pendamping. Jadi 5 orang. Saya potong ya, Pak. Iya. Saya mungkin supaya bisa mengerti juga nih buat penonton, dan saya juga sebenarnya ingin tahu lebih banyak. Sebenarnya keadaan Fajar sekarang itu seperti apa? Maksudnya saya bisa komunikasi lancar dengan Fajar? Bisa silakan dicoba. Jadi tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Oke. Tidak ada masalah. Fajar, apa kabar Fajar? Baik, Baik. Seneng nggak ada di Hitam Putih?
Senang. Hah? Lihat. Senang, alhamdulillah. Senang ya? Fajar hebat banget bisa hafal seperti itu. Iya, alhamdulillah. Yang ajarin kamu siapa? Siapa yang ngajarin Fajar? Guru. Itu tanya Fajar yang ngajarin siapa? Jadi sebenarnya kalau yang ajarin secara resmi tidak ada karena dia memang Karena dia belajar memang di merekam, rumah, belajar di kemudian rumah merekam dan dengan merekam. sendiri. Oke. Jadi kita orang tuanya hanya Mendampingi lah ya. menyiapkan Menyiapkan lingkungan yang positif memberikan untuk sarana. dia. Betul, kita menyiapkan sarana untuk dia tumbuh dan hasilnya demikian gitu. Ya. Jadi kita tidak sengaja misalnya orang tuanya suruh menghafal sehari 5 ayat Tidak atau berapa. seperti itu. Tidak Iya. seperti itu. Fajar. Dia dengan sendiri. Fajar punya cita-cita apa nanti? Jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram. Amin. Luar Amin. biasa. Ya. Pertanyaan saya, ada yang merasa malu nggak yang lihat? Ini katanya Fajar bisa tahu juga yang lagi azan siapa dari suaranya kalau di rumah gitu ya. Iya. Fajar, kenapa kok punya cita-cita seperti itu? Kenapa? Kenapa Fajar pengen jadi imam? Supaya apa? Supaya bisa menjadi para ulama. Supaya bisa menjadi ulama katanya. Supaya bisa jadi ulama. Ya, insya Allah mohon doanya supaya dia menjadi ulama yang baik. Oke. Fajar, Fajar tahu sekarang lagi ditonton sama jutaan orang di Indonesia. Iya, Bangga? bangga. Bangga. Sekarang umurnya berapa Fajar? Hampir 13 tahun. Hampir 13 tahun. Hampir 13 tahun. Iya, betul, hampir 13 tahun. Iya, nanti Oktober dia 13 tahun. Hampir 13 tahun. Iya. Fajar sadar dengan keadaan Sekarang dia palsi. sudah mulai tahu bahwa dia ada perbedaan dengan teman-teman seusianya. Dia sekarang sudah mulai menyadari. Sudah mulai menyadari. Iya, Suka bicara tentang itu sama Bos? Tidak, tapi dari cara bersikap, cara bicaranya berbeda dengan waktu dulu dia masih kecil. Terus waktu dia bergaul dengan teman-temannya, dia rupanya sudah mulai menyadari bahwa di umur yang sama dia berbeda dengan teman-teman. Bisa saya tanya? Silakan. Maaf ya, tapi gini, saya bukan bertanya maksud saya untuk apa ya, tapi saya ingin tahu sebenarnya secara psikologis juga apa sih yang Fajar rasakan ketika dia bisa melakukan ini semua dengan keadaan seperti ini. Ini sebenarnya kan bisa, inilah hal yang sebenarnya inilah yang memberikan kita inspirasi. Inilah yang membedakan apa yang Anda tonton saat ini dengan tontonan yang lain. Fajar, Fajar tahu kalau Fajar beda dengan teman-teman Fajar. Beda. Tidak berbeda. Beda dengan teman-teman. Beda? Oh iya, Iya. Atau tidak? tidak. Dia belum bisa membahasakan dengan detail sekali apa yang Fajar dia- tahu kalau Fajar di kursi roda sekarang? Iya, Iya. Kenapa Fajar di kursi roda? karena Karena sama Sidik masih ada. Kamu jadi tanya Fajar kenapa sekarang duduk di kursi roda? Karena Fajar belum bisa jalan. Karena Fajar belum bisa jalan. karena Fajar belum bisa jalan.
Fajar sekolah Pak? Iya, sekolah ya. Di? Dia sekolah di SDIT Al Ihsan di Karanganyar, daerah Kulon. Itu Sekolah biasa. Sekolah biasa? Iya, sekolah biasa. Bukan sekolah luar biasa? Bukan sekolah biasa. Jadi dia memang sengaja kita tempatkan di sekolah biasa supaya bergaul dengan temannya, bersosialisasi, dia hidup seperti teman-teman yang lain. Iya, ya. Tadi Bapak tersenyum ketika mendengar sekolah biasa. Kenapa Pak? Biasanya kalau luar biasa kan maknanya beda dengan yang biasa. Tapi ini justru Anak menarik. Fajar luar biasa. Makanya luar biasa Luar ya. biasa. Tapi sekolah di sekolah biasa. Sekolahnya di sekolah biasa. Di sini ada ibu dari Fajar. Tadi saya lihat. Iya, di bangku penonton ada Ibu Heni, bunda dari Fajar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi Ibu? wabarakatuh. Lihat Fajar bangga nggak? Alhamdulillah. Untuk saya dan suami itu Fajar adalah anugerah terbesar. Jadi apapun kondisi Fajar, sejak dulu kami selalu bangga dengan Fajar. Jadi sekarang ketika Fajar pun sudah mencapai yang sebetulnya sama sekali kita tidak perkirakan sebelumnya, kami memang sangat bahagia dan alhamdulillah kami bersyukur sekali Allah memberikan karunia yang begitu besar kepada kami. Harapan Ibu buat Fajar apa sih? Harapan saya untuk Fajar, ya semoga Fajar ke depan bisa mencapai cita-citanya, menjadi anak yang baik, yang berguna, tentu saja berguna untuk masyarakat, juga bisa kelak bisa mandiri semampunya Fajar, itu saja sih. Amin. Kalau di rumah apa yang Fajar lakukan? Di rumah Fajar biasanya kita memang di rumah juga waktunya tidak banyak karena Fajar kegiatannya hampir sehari itu hampir full. Jadi dia sekolah, terapi, juga ada mengaji. Di sekolah, di rumah itu biasanya saya memang pakai Fajar untuk istirahat. Nah sekarang Fajar senangnya itu tidak jauh dari Al-Quran. Jadi dia sehari-hari biasa kalau di rumah memang bermain dengan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Misalnya membaca Al-Quran atau membuka YouTube itu pasti yang berhubungan dengan Al-Quran. Misalnya mendengarkan ceramah-ceramah bahasa Arab yang disampaikan oleh syekh-syekh dari Saudi. Itu yang dia senang itu. Oke. Baik, makasih banyak Bu. Saya boleh tanya ini sebentar, ini penonton-penonton di sekitar Ibu ini siapa ya? Ini Saudara? bukan, ini guru Fajar di sekolah. Guru Fajar di Iya. sekolah. Oke, di belakangnya siapa? Yang berhijab putih siapa? Saya tidak. Namanya kenapa? Oh saudara. Saudara? Boleh saya pindahkan mikrofonnya ke situ? Iya, Anda siapa? saya Nina. Hah? Nama saya Nina. Ada siapanya Fajar? Saudara seiman. Saudara seiman. Oke. Kenapa tadi Anda sempat tertangkap di kamera ketika Fajar tadi bicara, ketika membaca ayat Al-Quran? Dan Anda sempat terlihat di kamera sedih. Kenapa? Karena saya juga mempunyai anak laki-laki yang jauh ada di kampung. Setelah mendengarkan ayat Al-Quran Ar-Rahman, di situ artinya nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Saya jadi ingat dosa-dosa saya, sering luput, sering lupa akan Tuhan gitu. Ya mendustakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan gitu. Itu saja. Dan itu Anda dapat dari Fajar. Iya. Maka
kasih ya. Terima kasih Fajar. And that's how amazing is life, isn't it? That you can learn everything from everyone. Dan mana-mana tetap di hitam putih.